Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya dengan Nisrina Raida Ramadanti, Saya Putri Meirelia Dibja Citabuana. Saya dengan Sukmawati. kami akan membahas bab The Conceptual Image dalam buku Make History of Graphic Design, karya Philip B. Max dan Alton W. Parkes. Oke. Selanjutnya, dalam desain grafis, gambar yang disampaikan tidak hanya sekedar informasi naratif, tetapi mencakup ide dan konsep. Dalam ledakan budaya di abad ke-20, seluruh sejarah seni visual tersedia untuk graphic designer sebagai perpustakaan dari potensial bentuk dan gambar. Secara khusus, inspirasi diperoleh dari kemajuan gerakan seni abad ke-20, seni kubisme, penjajaran, diskolasi, dan skala perubahan dari surrealisme. Memudarnya warna murni dari referensi alam oleh ekspresionisme dan fauvisme, dan keterikatan gambar media massa dengan seni pop. Penciptaan konseptual gambar menjadi sebuah desain yang signifikan terdapat di Polandia, Amerika Serikat, Jerman, dan Kuba. Berikut adalah karya dari Armando Testa dengan mengangkat karet dan poster pameran plastik pada tahun 1972 yang menggambarkan sebuah tangan sintetis memegang bola plastik di gambar yang khas dan sesuai untuk pemeran ini. Oke, next. Ada poster Polandia. Perang Dunia Kedua dimulai di Eropa pada tanggal 1 September 1939 dengan serangan besar di Polandia dari berbagai arah tanpa adanya deklarasi perang. Ibu kota Warsawa hampir seluruhnya hancur. Percetakan dan desain grafis dan juga berbagai aspek masyarakat dan budaya Polandia hampir tidak ada lagi. Setelah peperangan, para desainer grafis bergabung dengan para pembuat film, penulis, dan seniman seni rupa dan Persatuan Seniman Polandia untuk menetapkan standar dan menentukan biaya. Seniman poster Polandia pertama yang muncul setelah perang adalah Tadeusz Kostkowski pada tahun 1914 sampai dengan 1956. Kostkowski menggambarkan kenangan tragis dan aspirasi untuk masa depan dengan pendekatan yang melibatkan pengurangan perumpamaan dan kata hingga menjadi sebuah pernyataan yang sederhana. Pada gambar ini, Tadeusz Strijkowski mengangkat anti-perang poster pada tahun 1953. Pernyataannya yaitu yang penuh gairah dikurangi menjadi hanya satu kata, yaitu tidak. Oke. Selanjutnya, poster Polandia mulai mendapat perhatian internasional selama tahun 1950-an. Ini Tomaszewski pada tahun 1914 sampai dengan tahun 2005 memimpin menuju perkembangan pendekatan yang estetis melepaskan diri dari dunia tragedi dan kenangan yang suram menjadi warna spekulatif. Nah, pada gambar Henry Tomaszewski, poster untuk drama Marie dan Napoleon pada tahun 1964. Nah, Tomaszewski memimpin grafis Polandia Design menuju warna dan artistik ekspresi. Lalu pada sebelahnya, sepak bola poster untuk Olimpiade di London pada tahun 1948. Lalu, dalam pendekatan sederhana, desain diciptakan dari sobekan dan potongan kertas berwarna dan dicetak dengan proses silkscreen. Itu pada roman Skizz Sirkus mengangkat tema elemen kolase memasakkan kata thrift dan badut pada foto kontras tinggi dari gajah. Oke, selanjutnya tren mulai berkembang pada tahun 1960 hingga mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Tren poster cenderung ke arah metafisik dan surrealisme. Sisi yang lebih gelap dan suram. Terdapat spekulasi bahwa tren merupakan reaksi terhadap diktator rezim atau sebuah keputusan dan kerinduan terhadap otonomi yang sering disangkal oleh bangsa Polandia selama sejarahnya. Seniman pertama tren ini adalah Francis
Taro Iski pada tahun 1930 sampai dengan 2009. Oke. Selanjutnya, Jan Lenica pada tahun 1928 sampai dengan 2001 merupakan seniman yang menggunakan garis kontur dan warna yang membentuk lengkungan hingga membentuk sebuah gambar. Lalu, selanjutnya ada Roman yang menggunakan media metafisik dengan mengungkapkan ide-ide yang sulit diartikulasikan secara lisan. Lalu selanjutnya ada teknik Cilewix mencakup pembesaran gambar kolase, montase, dan gambar halftone ke skala yang mengubah titik menjadi tekstur, menyiapkan interaksi antara dua level informasi yaitu gambar dan titik. Lalu selanjutnya, pada tahun 1980, terjadi kekurangan pangan, listrik, dan menjadi tempat penyerangan dan pembentukan Serikat Solidaritas Buruh Ilegal dengan logo yang dirancang oleh Jerzy Janizewski dan menjadi simbol internasional perjuangan melawan penindasan. Kemenangan yang luar biasa pada pemilu Mei 1989 mengakhiri pemerintahan komunis satu partai. Pemerintah memberikan dukungan seni poster sebagai sarana utama dalam berekspresi dan berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada American Conceptual Image. Pada tahun 1950-an, selama lebih dari 50 tahun, narasi ilustrasi menguasai desain grafis Amerika. Tetapi perkembangan pada kertas, percetakan, dan fotografi menyebabkan pamor ilustrator menjadi surut. Kematian ilustrasi diprediksikan secara menyedihkan saat fotografi membuat terobosan cepat ke pasar tradisional. Pendekatan ilustrasi yang lebih konseptual ini dimulai dengan sekelompok seniman grafis muda New York, siswa seni Seymour Craft lahir pada tahun 1931, Milton Glaser lahir pada tahun 1929, Reynolds Ruffin lahir pada tahun 1930, dan Edward Sorel lahir pada tahun 1929, bersatu dan berbagi studio loteng. Setelah lulus dari Cooper Union pada tahun 1951, Glaser mendapat beasiswa ke Italia. Pada tahun 1954, Glaser kembali dari Eropa dan mendirikan Pushpin Studio bersama 3 kawannya. Setelah beberapa waktu Ruffin meninggalkan studio, dilanjut dengan Sorel pada tahun 1958. Glaser dan Glass melanjutkan partnership selama 2 dekade hingga akhirnya Glaser pergi dengan berbagai kepentingan, termasuk majalah, perusahaan, dan desain lingkungan. Selanjutnya, Glass menjalankan studio dan berganti nama menjadi Pushpin Group. Filosofi dan visi pribadi seniman Pushpin Studio mempunyai pengaruh global, seperti desainer grafis pergantian abad, Alphonse Mucha dan Will Bradley. Glaser dan Glass menyatukan komponen menjadi suatu komunikasi total yang menyampaikan visi sang kreator, yang juga terlibat dalam konsensi total dan desain halaman yang dicetak. Seniman Pushpin diprofesikan secara bebas dan menggabungkan beragam ide ke dalam karya mereka, sehingga seringkali tercipta bentuk baru dan tidak terduga. Lalu selanjutnya, di sini ada Glaser, merupakan seorang jenius yang gemar mengeksplorasikan teknik dan motif grafis baru. Pada tahun 1960-an, Glaser membuat gambar menggunakan bentuk datar yang dibentuk tipis, garis kontur tinta hitam, menambahkan warna dengan mengoleskan bakat dan berwarna. Lalu selanjutnya, konsep Glaser terus berkembang hingga terinspirasi pada akhir tahun 1950-an oleh kaligrafi oriental yang menggambarkan dan akuatin Picasso. Glaser membuat gambar siluet yang dengan hanya menebak subjek, mengharuskan pemirsa untuk mengisi rincian dari atau imajinasinya sendiri. Lalu selanjutnya, selama tahun 1980-an dan 1990-an,
Glaser mengembangkan ketertarikan pada ilusi dan dimensi. Bagi Glaser, bentuk geometri, kata, dan angka bukan sekedar tanda-tanda abstrak, tetapi entitas berwujud dengan objek kehidupan yang memungkinkannya untuk dimaknai sebagai motif, seperti halnya figur dan benda mati yang ditafsirkan oleh seorang seniman. Piscua sangat pribadi, tetapi tetap pada tingkat universal. Ia sering menggunakan teknik gambar garis dilapisi dengan film berwarna dan bereksperimen dengan berbagai macam media. Warna kuas cenderung bersifat frontal dan intens. Kuas biasanya mempertahankan kerataan mutlak dalam karyanya. Visi kuas yang polos, kecintaannya pada bentuk huruf Victoria dan figuratif, serta kemampuannya untuk mengintegrasikan informasi figuratif dan alfabet telah memungkinkannya menghasilkan solusi desain yang tidak terduga. Istilah fast-pitch style menjadi banyak digunakan untuk karya-karya studio dan pengaruhnya yang menyebar ke seluruh dunia. Pendekatan Paspin tidak hanya berupa sekumpulan visual atau penggabungan teknik visual atau gambar, melainkan sebuah sikap tentang komunikasi visual, sebuah keterbukaan dalam mencoba bentuk dan teknik baru, serta menafsirkan ulang karya dari periode sebelumnya, dan kemampuan untuk mengintegrasikan kata dan gambar ke dalam satu kesatuan konseptual dan dekoratif. Selanjutnya, Barry Zeit pada tahun 1939 adalah seorang desainer grafis muda berpengaruh di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Bergabung dengan Paspin selama beberapa tahun. Sebagai seorang arkeolog grafis yang mendasarkan karyanya pada studi menyeluruh tentang vernakular grafis dari masa lampau, Z menjadi kekuatan penting dalam revivalisme dan historisisme yang lazim dalam desain grafis selama periode ini. Alumni seniman Paspin lainnya ialah James McMullan pada tahun 1934 yang menghidupkan kembali cat air sebagai sarana ekspresi grafis. McMullan meraih ketenaran selama tahun 1960-an dengan garis tinta yang energik dan ilustrasi cat air yang energik, yang sering menggabungkan beberapa gambar dengan perubahan signifikan dalam kedalaman spesial dan gambar, ukuran, dan skala. Selanjutnya adalah alumni Pushpin lainnya adalah Paul Davis yang lahir pada tahun 1938. Paul Davis muncul pertama kali di grafik Pushpin dengan serangkaian gambar primitif yang dilukis pada panel kayu kasar dengan target yang ditumpangkan. Lalu ada desainer grafis Richard Hess. Richard Hess tidak berkaitan secara resmi dengan Pushpin Studio, namun kemampuannya untuk beralih ke ilustrasi dan mengembangkan teknik melukis terkait erat dengan karya Paul Davis. Hess memiliki kecenderungan yang lebih kuat terhadap surrealisme daripada Davis dan terinspirasi oleh ilusi spasial René Magritte. Sekolah Ilustrasi dan Desain Grafis Pushpin menghadirkan alternatif ilustrasi naratif masa lalu, tipografi dan fotografi matematis, dan objektif orientasi gaya tipografi internasional. Desain Pushpin memproyeksikan vitalitas dengan warna yang subur dan sindiran tanpa malu terhadap seni lainnya. Kelompok Pushpin tidak memonopoli gambaran konseptual di Amerika. Untuk sejumlah otonom desainer menempa pendekatan individual terhadap komunikasi pemecahan masalah sambil menggabungkan peran konseptualisasi dan tata letak tradisional dari desain grafis dengan cara pembuatan gambar dari ilustrator. Pembuatan gambar konseptual bukanlah bidang eksklusif bagi ilustrator. Beberapa desainer menggunakan teknik menggabungkan dua simbol untuk membuat gambar itu menyatu. Ini merupakan sarana menyatukan bentuk dan isi agar membuat gambar yang dibuat berkesan sehingga menjadi sampul buku ataupun poster dan iklan yang menarik. Selanjutnya ada Arnold Varga. Arnold Varga secara praktis menciptakan kembali iklan surat kabar retail, dimulai pada tahun 19 dan biasanya bersifat berjalan kaki, menjadi pembuatan gambar yang berkesan komunikasi. Banyak iklan Varga yang terintegrasi dengan ruang putih dan judul dengan ilustrasi besar dan sederhana. Contohnya seperti pada gambar yang sebelah kiri, paling kiri, itu melakukan pendekatan gambar dan keterangan multi gambar untuk iklan toko makanan
Joseph P. Horn sehingga mencapai respon publik yang luar biasa. Gambar selanjutnya itu adalah desain sampul Paul Rand untuk seni modern menggunakan latar tempat rumah tangga biasa dan alat seniman sebagai metafora visual untuk berkomunikasi dengan kecerdasan dan memperkuat isi judul. Selanjutnya ada karya Loudenziger menggunakan bendera Amerika dan kuas cat menjadi lukisan bendera Amerika di Metropolitan Museum of Art. Lalu dia juga membuat tabung cat yang diubah menjadi gedung pencakar langit untuk sampul The New York School dengan judul The First Generation. Ada iklan poster Herbert Leupin untuk Tribune de Lausanne, menggabungkan surat kabar dengan teko kopi untuk menyarankan berita tepat waktu pada setiap pagi. Seniman poster Prancis Raymond Savignac pada tahun 1907 hingga 2002 menciptakan poster iklan lucu Kitanes dengan menggunakan rokok sebagai konfeti. Desainer dan direktur seni memanfaatkan seluruh kemungkinan pembuatan gambar untuk menyampaikan konsep dan ide. Hal ini berlaku bagi desainer grafis yang bekerja di industri rekaman musik. Seni dan musik memiliki idiom ekspresi dan pengalaman yang sama. Kata-kata yang sama seperti irama, tekstur, nada, warna, dan resonansi digunakan untuk menyampaikan dimensi persepsi dan spiritual dari pengalaman visual dan pendengaran. Pada awal tahun 1960-an, John Berg yang merupakan direktur seni di CBS Columbia Records melakukan pembuatan gambar konseptual foto-foto pertunjukan musisi dan potret komposer yang menghasilkan gambar yang lebih simbolis dan konseptual, seperti pada sampul Berg untuk album William Tell Overture milik New York Philharmonic yang gambarnya yang ada di atas. Selama 2 dekade, Berg dan stafnya memanfaatkan potensi maksimum dari rekaman vinyl longplay berformat 960 cm persegi yang mendahului teknologi cakram padat. Direktur seni menjadi seorang konseptualisasi dan kolaborator, bekerja dengan ilustrator dan fotografer untuk mewujudkan ekspresi imajinatif untuk spektrum pengalaman musik. Hal-hal yang fantastis, nyata, dan surreal bergabung dengan hal-hal klasik dan keterlaluan dalam repertoar grafis Columbia Records, seperti pada gambar yang ada di bawah. Gambar ilustratif, konseptual, dan pengaruh Pushpin Studio seringkali bercampur dengan motif dan warna Midwest, Meksiko, dan penduduk asli Amerika di sekolah desain grafis regional yang muncul di Texas pada tahun 1970-an dan menjadi kekuatan utama pada tahun 1980-an. Kesadaran estetika tinggi, keramahan terbuka, dan selera humor yang kuat menjadi ciri desain grafis dari Lone Star State. Pendekatan intuitif terhadap pemecahan masalah digabungkan dengan penekanan pragmatis pada konten. Desainer Texas mengakui pentingnya Stan Richards, yang merupakan kepala grup Richards di Dallas, sebagai tokoh katalitik dalam munculnya negara bagian mereka sebagai pusat desain utama. Selanjutnya di sebelah kanan merupakan karya Woody Paisley yang logonya untuk Tuan dan Nyonya Audrey Hare memutihkan kecerdasan yang tidak terduga. Sedangkan di sebelah kiri merupakan poster Knoll Hot Seat miliknya yang secara ironis menggabungkan tipe Helvetica yang bersih dan ruang putih modernisme yang luas dengan ikonografi regional. Tahun 1980-an menjadi saksi bahwa desainer grafis di Amerika Serikat benar-benar menjadi profesi nasional. Praktisi terkemuka bermunculan di seluruh negeri, seringkali jauh dari pusat-pusat tradisional. Majalah cetak dan majalah desain grafis Amerika yang didirikan pada tahun 1940 melembagakan desain regional tahunan pada tahun 1981 untuk mencerminkan lingkup disiplin nasional yang sedang berkembang. Selanjutnya ada poster mania. Selama tahun 1960-an, para aktivis sosial melakukan gerakan hak-hak sipil, protes publik terhadap Perang Vietnam, gejolak awal gerakan pembebasan perempuan, dan pencarian gaya hidup alternatif masuk ke dalam pergolakan sosial dekade ini. Poster-poster pada masa ini membuat pernyataan tentang sudut pandang sosial daripada menyebarkan pesan komersial. Gelombang pertama
Budaya poster muncul dari subkultur hippie akhir 1960-an yang berpusat di bagian Haight-Ashbury di San Francisco. Karena media dan masyarakat umum mengaitkan poster-poster ini dengan nilai-nilai anti kemapanan, musik rock, dan obat-obatan psychedelic, mereka disebut poster psychedelic. Nah, di sini merupakan contoh grafis gerakan yang mengekspresikan iklim budaya diambil dari sejumlah sumber daya yang merupakan kurva Art Nouveau yang mengalir dan berliku-liku. Seniman awal dalam gerakan ini sebagian besar otodidak, dan klien utama mereka adalah konser rock and roll dan promotor tari. Tarian di tahun 1960-an sangatlah intens. Pengalaman perseptual musik keras dan cahaya menunjukkan bahwa melarutkan lingkungan ke dalam bidang proyeksi yang berdenyut warna dan strobo akan meledak. Pengalaman ini sejajar grafis dalam poster menggunakan bentuk berputar-putar dan huruf melengkung dan bengkok ke tepi tidak terbaca. Sering dicetak dalam warna komplementer bernilai dekat. Namun, menurut laporan surat kabar, pengusaha-pengusaha tidak dapat memahami tulisan di poster-poster ini, namun mereka berkomunikasi dengan cukup baik sehingga memenuhi auditorium dengan generasi yang memahami bukan membaca pesan tersebut. Ada salah satu karya yang terletak di bagian paling kanan yang berjudul A Grateful Dead poster yang dirancang oleh Robert Wesley West Wilson pada tahun 1937, berisi garis dan bentuk huruf yang berputar-putar, yaitu varian Art Nouveau Alfred Roller. Wilson adalah inovator gaya poster psychedelic dan menciptakan banyak gambar yang lebih kuat. Beberapa aspek gerakan poster psychedelic digunakan dalam seni yang sangat populer, karya desainer New York Peter Max yang lahir pada tahun 1937. Dalam rangkaian posternya pada akhir tahun 1960-an, aspek seni psychedelic Art Nouveau dipadukan dengan gambar yang lebih mudah diakses dan warna yang lebih lembut. Salah satu gambarnya yang paling terkenal yaitu grafik Love pada tahun 1970. Dalam karya terbaiknya, Max bereksperimen dengan gambar dan berbagai teknik pencetakan. Poster dan merchandise-nya mulai dari mug dan t-shirt hingga jam menawarkan versi seni psychedelic yang lebih menarik perhatian banyak orang di kalangan anak muda di seluruh Amerika. Setelah poster mania mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, seni poster Amerika dengan kualitas inventif mundur ke kampus universitas, karena universitas mensponsori sejumlah besar acara. Kampus merupakan lingkungan komunikasi poster yang ideal. David Lance Goines yang lahir pada tahun 1945 membuktikan bahwa bahkan di era overspesialisasi akhir abad ke-20, seniman dan pengrajin dapat menentukan arah pribadi dan beroperasi sebagai kekuatan kreatif independen dengan kendali penuh atas karya mereka. Berasal dari Oregon, Goines memiliki minat awal pada kaligrafi yang berkembang menjadi studi serius di Universitas California di Berkeley. Dia dikeluarkan dari universitas pada usia 19 tahun karena partisipasinya dalam gerakan kebebasan berbicara dan belajar seni grafis sebagai magang pers di Berkeley Free Press yang radikal, di mana dia menulis, mencetak, dan menjilid buku tentang kaligrafi. Selanjutnya, ketika Berkeley Free Press gagal pada tahun 1971, Goines mengakuisisinya, menamainya Saint Hieronymus Press, dan terus mencetak dan menerbitkan buku sambil mengembangkan gaya posternya. Litografi offset dan desain grafis disatukan dalam karya Goines menjadi media ekspresi pribadi dan komunikasi publik. Dia mendesain, mengilustrasikan, dan menulis poster dengan tangan, membuat negatif dan plat, dan kemudian mengoperasikan mesin cetak untuk mencetak edisi tersebut. Desainer yang bijaksana dan terpelajar ini telah mengembangkan gaya yang sangat pribadi yang mengintegrasikan beragam sumber inspirasi, komposisi simetris, gambar grafis yang disederhanakan, bidang warna datar yang tenang, dan garis-garis halus yang mengelilingi kontur bentuknya merupakan ciri desain posternya. Lanjut ada Sister
Kritaken muncul pada tahun 1960-an dan bekerja secara produktif hingga saat kematiannya. Dia masuk biara komunitas hati tak bernoda Los Angeles dan menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an karena pendekatan ikonoklastiknya terhadap spiritualitas dan praktik artistiknya. Ken belajar seni di Immaculate Heart College dan memperoleh gelar master dalam sejarah seni di University of Southern California, di mana dia juga belajar seni grafis dan serigrafi. Melalui karyanya, ia mengumumkan amnesti dan keadilan sosial. Dia menyukai seni grafis dan media lain yang diproduksi dalam jumlah banyak karena memungkinkan dia menjangkau halayak terbesar. Terinspirasi oleh sifat aktif dan experiential ekspresionisme abstrak, Ken memadukan bentuk kekanak-kanakan dan warna jenuh yang menunjukkan rasa optimisme dan kepolosan. Dia menolak didikan modernisnya dengan prinsip bentuk sederhana dan hubungan konten, dan memasukkan karyanya dengan sentuhan yang sangat pribadi. Dia mengapropriasi tanda, teks dan frasa sastra, serta lirik lagu dari lingkungan sehari-harinya, dan menggunakan elemen-elemen ini dalam komposisi yang memiliki makna baru. Contoh di samping yang pertama merupakan karya Kritaken berjudul Feeling Groovy pada tahun 1967 dengan tulisan Do Not Enter Wrong Way. Lalu yang kedua ada karya Kritaken dengan judul Handle with Care pada tahun 1967. Selama tahun 1980-an, dekade konservatif yang ditandai dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan terbatasnya aktivisme sosial, banyak poster Amerika diproduksi sebagai objek dekoratif. Gambar, foto, atau lukisan edisi terbatas menjadi poster dan bukan reproduksi karena nama seniman dan seringkali judulnya diberi spasi huruf dengan huruf kapital yang elegan. Poster ini dijual di toko-toko khusus dan department store. Subjek yang umum mencakup bunga, mobil sport berperforma tinggi, dan buah-buahan yang disajikan dengan latar belakang sederhana dengan komposisi dan pencahayaan yang sangat indah. Selanjutnya ada penyair visual Eropa. Di Eropa dimulai pada tahun 1960-an dan berlanjut memasuki tahun 1990-an, muncul pendekatan puitis terhadap grafis desain berdasarkan citra dan manipulasinya. Seorang master Jerman dan dari gerakan ini adalah Gunther Kieser, yang memulai karir freelance-nya pada tahun 1952, yang secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk menciptakan konten visual yang tidak terduga, untuk memecahkan masalah komunikasi. Kieser menyatukan gambar atau ide untuk menciptakan vitalitas baru, pengaturan baru, atau sintesis objek yang berbeda. Contohnya adalah poster Alabama Blues, gambar di samping, menggabungkan dua foto seekor merpati dan demonstrasi hak-hak sipil dengan tipografi yang terinspirasi oleh jenis kayu abad ke-19. Poster ini merupakan sebuah pengumuman konser yang menjadi simbol kerinduan akan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam musik. Poster ini dirilis pada tahun 1966. Kieser menyatakan visual puitis selalu memiliki dasar rasional yang menghubungkan bentuk ekspresif untuk konten komunikatif. Lalu pada akhir 1970-an dan awal 80-an, Kieser mulai membangun benda fiktif yang meyakinkan. Dalam sebuah poster untuk Frankfurt Festival Jazz pada tahun 1978, Kieser dan fotografernya hampir meyakinkan kita bahwa tungkak pohon yang tertutup lumut dapat tumbuh dan membentuk trompet. Lalu diluncurkan pada tahun 1959, majalah German Trend menampilkan fotografi yang sangat baik dan digunakan dalam tata letak dinamis oleh direktur seni Willy Fleckhaus. Contohnya di atas. Lalu selanjutnya adalah Fleckhaus membuat halaman Twain yang tebal dan tanpa hambatan sebagai tonggak sejarah dalam desain editorial. Sedangkan Brodovich, tradisi tidak diragukan lagi, merupakan sumber daya bagi Fleckhaus. Skala dinamis, ruang, dan gambar puitis di Twain membuat pernyataan provokatif dan orisinil. Lalu selanjutnya adalah
Salah satu pembuat gambar paling inovatif di akhir abad ke-20 adalah Gunther Rambo dari Frankfurt, Jerman, yang sering berkolaborasi dengan Gerhard Lindmeier dan Michael van de Sande. Di Rambau's desain, media fotografi dimanipulasi, dijadikan pesan, menggabungkan potongan gambar dan airbrush untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Berikut adalah serangkaian poster yang ditugaskan oleh penerbit buku Frankfurt S. Fischer Verlag dan sebuah distribusi manual yang dimulai pada tahun 1976. Buku sebagai sarana berkomunikasi dengan sejumlah besar orang dilambangkan dengan sebuah buku besar yang muncul dari adegan kerumunan. Buku sebagai pintu atau jendela yang membuka dunia pengetahuan baru dilambangkan dengan mengubah sampul buku menjadi pintu. Iklan metafisik dan simbolis ini tidak membawa informasi verbal kecuali logo dan nama klien, memberikan audiens editor dan penerbit fenomenal visual yang mudah diingat dan menggugah pikiran daripada pesan penjualan. Rambo juga sering menginfami foto-foto langsung dengan rasa magis atau misteri, dan ia menggunakan kolase dan montase sebagai sarana untuk menciptakan realitas grafis baru. Contoh di atas merupakan poster karya Gunther Rambo pada tahun 1978 untuk drama Antigone yang merepresentasikan kesedihan dan keterasingan disampaikan oleh kursi yang terbakar yang difoto dari sudut pandang rendah saat senja. Lalu selanjutnya ada gambar poster buku dengan konsep membaca sebagai jendela di dunia, mendapatkan intensitas dari sinar matahari bercahaya mengalir. Gambar seringkali diubah atau digabungkan dan kemudian difoto ulang. Dalam poster tahun 1980 untuk drama The Hamlet Machine, sebuah foto dinding ditempatkan di bawah foto seorang pria berdiri di depan dinding dan kemudian bagian dari foto atas grafik dirobek. Gambar terakhir yang difoto ulang menyajikan pemirsa dengan kemustahilan yang membingungkan. Gambar ini tampaknya mampu menghancurkan diri sendiri. Sosok tampaknya memiliki kemampuan eksistensial untuk meniadakan dirinya sendiri. Lalu kekuatan ikonik gambar Rambo dapat dilihat di Sudafrikanisches poster teater Roulette Afrika Selatan, dirancang oleh Rambo dan difoto oleh Rambo dan Van de Sande. Dari contoh yang di samping dengan judul The Hamlet Machine, merupakan dibuat pada tahun 1980, merupakan rasa anonimitas yang mengerikan adalah yang dihasilkan oleh tindakan vandalisme. Lalu gambar dengan tulisan Othello itu merupakan poster untuk Othello yang dibuat pada tahun 1978. Kesedihan dari drama ini diekspresikan oleh sebuah gambar dalam sebuah poster compang-camping yang tergantung di pagar kawat di depan sebuah apartemen yang suram. Lalu gambar yang paling bawah merupakan gambar karya Gunther Rambo dan Michael van de Sande, poster teater untuk Sudafrikanisches Roulette tahun 1988. Tangan yang diperban dengan noda darah berbentuk seperti Afrika menyampaikan kesedihan, penderitaan, dan revolusi. Dalam konfigurasi dinamis dan penggunaan bentuk huruf sebagai konkret bentuk visual, karya mesin memiliki kedekatan dengan futuris dan tipografi Dadais. Desain mesin untuk drama Eugene Ionesco menggabungkan konvensi bergambar dari buku komik dengan urutan dan aliran visual bioskop drama La Cantatrice Chauve, The Bald Soprano, diberlakukan melalui Henry Cohen's foto kontras tinggi dan diidentifikasi bukan dengan nama tetapi dengan fotografi kecil potret, dengan mencetak tipografi melalui letterpress ke lembaran karet dan kemudian memanipulasi dan memotretnya. Masih menciptakan tipografi figuratif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manipulasi mesin terhadap tipografi mengantisipasi kemungkinan yang melekat pada grafik komputer bitmap
tahun 1980-an. Penelitiannya selama bertahun-tahun tentang bentuk huruf dan sejarahnya menghasilkan buku penting tahun 1970, Letter dan Image, yang mengeksplorasi sifat bergambar dan grafis dari desain alfabet. Bernard dan Paris Clavel masing-masing menghabiskan 1 tahun di Polandia belajar di bawah Henryk Tomaszewski. Ajarannya menganjurkan sebuah ketelitian intelektual dan keyakinan pribadi yang jelas tentang dunia. Mereka bergabung untuk mengubah grafik desain ke arah politik, sosial, dan budaya daripada komersial dan budaya dengan ujung komersial. Mencari untuk memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, mereka membentuk Studio Grapus pada tahun 1970 untuk mewujudkan misi. Titik awal pemecahan Grapus adalah analisis menyeluruh dan diskusi panjang tentang konten dan pesan. Grapus menyukai simbol universal dengan mudah dipahami. Artinya, tangan, sayap, matahari, bulan, bumi, kembang api, darah, dan bendera. Penyempurnaan tipografi dan polesan teknis menyerah pada berita utama, tulisan tangan, dan coretan grafiti, menciptakan vitalitas dan energi mentah. Seringkali palet warna primer digunakan untuk kekuatan grafisnya yang intens. Grapus termotivasi oleh tujuan ganda untuk mencapai sosial dan perubahan politik sambil berusaha mewujudkan seni kreatif impuls. Poster tahun 1982 untuk pameran grafik Grapus menampilkan sosok sentral yang memegang panah dimensi dengan huruf guntingan. Grapus melahirkan banyak peniru. Semangat mengejutkan dari pernyataannya, terutama informalitas dinamis dari organisasi spasial dan casual. Huruf seperti grafiti disalin oleh iklan modis. Dari gambar di samping adalah poster pameran di tahun 1982 melambangkan sebuah pelapisan simbol-simbol grafis yang secara emosional bertentangan satu sama lain dan terasa sedikit mengganggu. Poster dunia ketiga. Dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1989, negara-negara industri membentuk dua kelompok. Demokrasi kapitalis Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang, dan blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam perjuangan sosial dan politik, ide adalah senjata, dan poster adalah kendaraan utama untuk menyebarkannya. Poster menjadi kendaraan untuk menantang otoritas dan mengekspresikan perbedaan pendapat yang tidak tersentuh oleh tradisional penyensoran pemerintah, bisnis, dan surat kabar. Beberapa di antaranya adalah ekspresi spontan, seni rakyat kasar yang diciptakan oleh tidak terampil tangan, sementara yang lain diciptakan oleh seniman ulung. Para seniman atau advokat yang membuat poster tersebut memiliki agenda dan berusaha mengubah perspektif pemirsa. Poster-poster dunia ketiga membahas dua daerah pemilihan di tanah kelahiran mereka. Mereka menangani masalah politik dan sosial, memotivasi orang ke satu sisi perjuangan politik atau sosial. Kuba menjadi pusat utama untuk desain poster setelah kekuatan revolusioner yang dipimpin oleh Fidel Castro mengalahkan rezim Presiden Fulgencio Batista pada hari Tahun Baru 1959. Seni kreatif memiliki hampir diabaikan di bawah Batista, tetapi 3 konferensi di Juni 1961 memungkinkan seniman dan penulis untuk bertemu dengan Castro rezim untuk menempa saling pengertian. Seniman dan penulis yang diterima di Serikat Pekerja untuk pekerja kreatif menerima gaji, ruang kerja, dan bahan. Desainer grafis Kuba terkemuka meliputi Raul Martinez dan Felix Beltran yang berpendidikan di New York. Gambar di samping merupakan karya Raul Martinez, poster untuk menghormati rakyat Kuba yang dibuat pada tahun 1970. Melambangkan para pemimpin dan bekerja dengan ceria digambarkan dalam gambar buku komik gaya dan warna yang cerah dan intens. Lalu Beltran menjabat sebagai direktur seni untuk Komisi Aksi Revolusioner yang menciptakan propaganda ideologis internal dan mempertahankan kesadaran publik tentang revolusi dengan mempromosikan hari-hari peringatan dan para pemimpin masa lalu. Di sini merupakan poster untuk COR pada tahun 1967
merepresentasikan awan terbelah untuk menampakkan sebuah matahari berwarna oranye, melambangkan peristiwa naas serangan 26 Juli tahun 1953 terhadap barak tentara Santiago yang meluncurkan revolusi Kuba. Biro dan lembaga di Kuba memiliki tanggung jawab untuk film, acara musik dan teater, penerbitan dan program pameran, dan menggunakan grafik untuk mempromosikan acara budaya ini. Poster film adalah urusan hidup dan bahagia yang dicetak dalam palet layar sutra cerah tanpa hambatan warna. Poster dan selebaran untuk ekspor ke seluruh dunia ketiga diproduksi oleh Organisasi Solidaritas dengan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Distribusi International Graphics Ospal dibuktikan oleh kehadiran tipografi Arab, Inggris, Prancis, dan Spanyol di setiap poster. Karena tidak memiliki tradisi artistik, desainer grafis Kuba telah mengasimilasi berbagai sumber daya, seperti Amerika dalam seni pop penutup, poster psychedelic, dan Pushpin Studio yang menjadi sumber inspirasi, dan juga poster Polandia. Mitos dan realitas telah disatukan dalam simbol grafis yang kuat berdasarkan gambar Ernesto Che Guevara. Desainer grafis telah mengubah gambar Che menjadi ikon simbolis yang mewakili perjuangan mereka penindasan di seluruh dunia ketiga. Pentingnya gambar konseptual di paruh kedua abad ke-20 berkembang sebagai respon terhadap banyak faktor, dan ide-ide dan bentuk-bentuk dari seni modern telah disaring ke dalam budaya populer. Dengan merebut fungsi dokumenter seni grafis, fotografi dan video telah memposisikan ulang ilustrasi grafis ke arah peran yang lebih ekspresif dan simbolis. Di dalam poster ini merupakan karya Elena Serrano berjudul Hari Gerilya Heroik tahun 1968. Gambar ini merupakan sebuah gambar ikonografi Che Guevara yang berubah menjadi sebuah peta Amerika Selatan yang memancar dan menandakan pemenang revolusioner. Dan sekian dan inilah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.